Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa husni ma'unatihi tanbul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi dzabin nufusit tahirat. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada hadirin semuanya yang saya hormati serta kaum muslimin muslimat dimanapun saat ini sedang berada, yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita kembali mendapatkan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah, sehingga kita bersama dapat kembali berjumpa dalam kajian online melalui saluran Facebook Amanah Channel, yang mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, khususnya surat Yasin. Dan pada malam hari ini kita akan mentadabburi surat Yasin mulai ayat 80 sampai dengan ayat 83. Mudah-mudahan ngaji kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita yang mendapatkan balasan di dunia wal akhirah. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Hadirin semuanya saya hormati serta pemirsa yang berbahagia dimanapun saat ini sedang berada, marilah kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan surah Fatihah. Kemudian kita lanjutkan dengan baca qasidah bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita buka dengan baca surah Fatihah atau umul kitab akan mendatangkan keberkahan dalam ngaji kita, dan kita bisa memahami, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila man nawabi salafun salihun la hadratin nabiyina syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladi wa dzurriyyati wa ashabihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i wa sholihin wa ila jamil malaikatil muqarrabin jamil sayyidina wa alimina wa jamil mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa jami' abaina wa ummahatina jadadina wa jadadina wa ikhwanina wa akhwatina jamil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sunhasah ila Sahjalaluddin al-Mahali wa Sahjalaluddin as-Sudi nafa'anallah bihima bi'ulumihima fid darain sya'ulillahi lahumul fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij
فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاق الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطى في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب اسقنا غيث نفيع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجيب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل عيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واهتم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Hadirin dan pemirsa semuanya saya hormati, alhamdulillah demikian tadi kita telah membaca qasidah. Mudah-mudahan datangkan keberkahan bagi kita semua
khususnya kaum muslimin muslimat dimanapun saat ini sedang berada. Untuk yang selanjutnya, mari kita mentadaburi ayat Al-Quran, khususnya surat Yasin ayat 80. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Alladzi rupane zat ja'ala kang dadekake sapa alladzi lakum maring sira kabeh fi jumlatin nasi dalam golongane menungso dadekake minas syajari saking kayu al akhdari kang ijo al marhi wal affar. Al marhi wal affar nama kayunya. Al marhi daya mengartikan kayu pring, wal affar kayu dadap. Au kulla sajarin minas sajarin au kulli sajarin. Au kulli sajarin utawa saben-saben kayu illal unaba angin kayu ri. Dadekake naron ing geni fa idza mongko ing dalem nalikane ja'ala antum utawi sira kabeh minhu saking sajar ikutu kiduna padha ngurupake sapa sira kabeh takdahuna tegese ngagar sapa sira kabeh. Wa hadza dzalun alal qudrah alal ba'si. Wa hadza utaiki ja'ala iku dalun nutuhake alal qudrati ngatasi sifat kuasane Allah, alal ba'si ngatasi tangi saking kubur. Fa innahu mongko sedune Gusti Allah iku jamaah ngumpulake sapa Allah fihi ing dalem sajar bainal ma'i dalem antarane banyu wan narilan geni wal qasabi lan kayu. Falal ma'u mongko ora ana utahe banyu iku yutfi'u mateni apa ma anara ing geni walan narulan ora ana utahe geni iku tahruku ngobong apa nar al qasaba ing kayu. Surat Yasin ayat 80. Allah sampaikan, Allah firmankan dalam ayat ini, alladzi ja'ala lakum. Allah itu zat yang menjadikan kalian semua, menjadikan dari kayu yang hijau, kayu yang basah, dijadikan api. Fa idza antum minhu tuqidun. Maka di saat Allah menjadikan kayu yang basah jadi api, antum fihi tuqidun. Kalian semua dari kayu tersebut akhirnya bisa menyalakan api. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 80 dalam surat Yasin ini menyampaikan atau menegaskan siapa zat Allah itu, di mana sebelumnya orang-orang yang tidak beriman pada Allah mengatakan qala may yuhyil idham wa hiya ramim. Ya. Mereka menanyakan may yuhyil idham wa hiya ramim, siapa yang menghidupkan tulang di saat tulang itu telah hancur. Pada saat Rasulullah SAW menyampaikan tentang hari kebangkitan, hari di mana orang akan dihidupkan lagi. Setelah datangnya hari kiamat, orang bangkit dari kuburnya, jasad kembali utuh seperti ketika sebelum mati. Ruh dikembalikan ke dalam jasad. Apa yang disampaikan Nabi ini mendapatkan respon yang beragam. Bagi orang yang beriman tidak ada masalah, karena yakin bahwa Allah itu zat yang maha kuasa. Jangankan membuat manusia yang sudah hancur menjadi utuh lagi,
menciptakan langit dan bumi saja mampu, apalagi hanya menghidupkan orang yang sudah mati, yang tulangnya sudah hancur. Sangat mudah bagi Allah kalau orangnya beriman. Tapi bagi mereka yang tidak beriman, tidak percaya akan kejadian itu, orang yang menganggap bahwa hidupnya hanya sebatas di dunia, urip ki yo mek ning donya tok, ora enek kehidupan setelah dunia. Nanti mumpung sik urip ning donya ya dikatek-katekno, diseneng-senengno. Lek wis mati ra iso nyapa-nyapa. Lek wis mati ra iso obah, lek obah ngeteni bocah. Ya. Jadi diseneng-senengno nggih. Apa yang menjadi kemauannya semuanya diikuti. Karena merasa kalau mati sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka menganggap setelah mati sudah tidak ada kehidupan lagi. Mati ya berakhir, hidup hanya sebatas di dunia. Di saat Rasulullah menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan, orang akan dihidupkan lagi, jasadnya dibuat utuh lagi, ruhnya dikembalikan ke jasad, mereka mengatakan mayyuhyil idham wa yaramim. Allah sampai mengabadikan pernyataan orang-orang yang tidak beriman tersebut dalam ayat ini. Mayyuhyil idham wa yaramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ketika tulang-tulang itu sudah hancur, matinya sudah sekian tahun. Kalau dibongkar kuburnya sudah tidak ada mayatnya, sudah tinggal tulang-tulang, bahkan tulangnya saja sudah tidak ada karena sudah menyatu dengan tanah. Apa bisa Allah menghidupkan itu? Apa ada yang mampu melakukan itu? Kata orang yang tidak beriman, mayyuhyil idhama wa yaramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur? Tidak ada kehidupan lagi. Hidup ya hanya di dunia menurut mereka yang tidak beriman. Allah tegaskan ketika ada pertanyaan semacam itu. Ini pertanyaannya mengarah yang disampaikan oleh Asy bin Wa'il, salah satu orang kafir Quraisy pada saat itu. Dia mengambil satu tulang yang sudah hancur kemudian menghancurkannya. Di hadapan Nabi itu tulangnya itu diremukkan, dihancurkan. Ini loh, seperti ini loh, masa bisa jadi manusia lagi? Langsung Nabi menjawab, dia menanyakan, atara yuhyillahu hadza ba'dama baliya waroma. Apa mungkin Allah akan menghidupkan tulang ini setelah hancur seperti ini? Jawaban Nabi apa? Naam, iya, wa yudkhilakan nar. Ya, Allah akan memasukkan kamu ke dalam neraka. Jadi jawabannya itu jawaban yang menohok. Karena pertanyaannya pertanyaan orang yang sebenarnya orang yang apa nggih ngengkelan. Yes, orangnya itu orang yang tidak bisa menerima pernyataan. Dia selalu menggunakan otaknya untuk berpikir. Ya. Dia tidak mau percaya, tidak mau beriman. Jawaban Nabi tegas, na'am, iya, wa yudkhilakan nar, dan kamu akan masuk ke dalam neraka. Kenapa Nabi menjawab ini? Karena pertanyaan orang tersebut bukan pertanyaan yang minta untuk dijawab, namun pertanyaan yang menyudutkan, agar Nabi tidak mampu untuk menjawabnya. Nabi justru mengatakan, iya, dan kamu akan masuk ke dalam neraka. Dengan mengatakan kamu akan masuk ke dalam neraka, berarti orang yang bertanya itu divonis sudah pasti masuk ke dalam neraka. Orang itu kan sudah ada ketentuannya. Siapa yang sa'idun, yang akan selamat masuk surga, dan siapa yang syaqiyun, yang akan celaka. Itu sudah ada. Ketika orang memang ditakdirkan oleh Allah masuk ke surga, ya akhirnya nanti akan masuk surga. Walaupun awalnya itu dia tidak pernah mengenal Islam, tidak pernah mengenal Allah, namun bisa jadi di akhir hayatnya dapat hidayah, kemudian dia menjadi orang yang beriman. Jadi orang yang beriman. Begitu juga orang yang ditakdirkan untuk masuk ke dalam neraka, orang yang syaqiyun, orang yang akan celaka.
di masa hidupnya dia penuh dengan ketaatan kepada Allah, ibadah, namun bisa jadi di akhir hayatnya mati tidak membawa iman, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka ulama itu membagi orang menjadi 4 bagian, 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang beribadah kepada Allah dan ditempatkan ke dalam surganya Allah. Jadi dia ditakdirkan hidupnya untuk khidmah kepada Allah, dan setelah mati dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang selama hidupnya memang ditakdirkan Allah untuk tidak beribadah pada Allah dan mati masuk ke dalam nerakanya Allah. Ini hal yang sudah lumrah. Jadi orang yang taat kepada Allah pada akhirnya ketika mati akan masuk ke dalam surga. Orang yang tidak taat, orang yang tidak beriman, pada akhirnya masuk ke dalam neraka. Namun ada 2 kelompok lagi. Orang yang ditakdirkan hidupnya oleh Allah, selama hidupnya dia menjadi orang yang tidak mengenal Allah, namun di akhirat dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Selama hidupnya tidak beribadah, kecuali di akhir hayat dia mendapatkan hidayah sehingga beriman pada Allah. Selama hidupnya tidak pernah, kecuali akhir hayat. Jadi di hidupnya dia memang tidak melakukan ibadah kepada Allah, namun ternyata dia mendapatkan surga karena di akhir hayat dia mendapatkan hidayah. Sing repot yang nomor 4 nih. Selama hidupnya dia beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, namun karena di akhir hayatnya dia tidak mendapatkan hidayah, tidak memberi iman, kehilangan iman, sehingga dia mendapatkan neraka, bukan mendapatkan surga. Na'udzubillah min dzalik. Yang dibuat contoh untuk orang yang selama hidupnya tidak pernah taat namun akhirnya masuk surga siapa? Saharatu Fir'aun, tukang-tukang sihirnya Raja Fir'aun. Dia beriman pada Allah di akhir hayat sebelum disiksa oleh Fir'aun ketika melihat mukjizatnya Nabi Musa. Aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Mereka semua mengatakan seperti itu. Setelah itu mati, belum tempat ibadah sama sekali, namun dia beriman. Terus orang yang selama hidupnya beribadah namun di akhir hayatnya tidak beriman, contohnya seperti Barseso ya. Rasulullah menggambarkan Barseso, hadisnya sahih ya. Selama hidupnya dia taat, bahkan wali, dengan muridnya yang sangat banyak dan memiliki kelebihan yang luar biasa, namun di akhir hayatnya tidak membawa iman, sehingga dia adalah orang yang ditakdirkan hidupnya sebagai orang yang taat beribadah, namun di akhir hayatnya karena tidak beriman akhirnya masuk ke dalam nerakanya Allah. Jadi orang itu dibagi menjadi 4 ini. Harapan kita semua kan kita menjadi orang yang taat dan akhirnya nanti kita mati membawa iman dan masuk ke dalam surganya Allah. Yang bisa kita lakukan apa untuk bisa itu? Yang kita lakukan adalah senantiasa istiqomah. Hanya itu, senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah dan tidak lupa bersandar kepada Allah. Jangan membanggakan amal solih yang dilakukan, jangan membanggakan ibadah yang dikerjakan. Dikerjakan dengan sepenuhnya, dengan totalitas, namun harapannya hanya kepada Allah, bukan pada amal ibadah yang dikerjakan. Itu yang akan membuat orang mendapatkan surganya Allah, yakni mati dengan bawa iman, istiqomah. Alladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhanku Allah, kemudian dia istiqomah menjaga itu sampai akhir hayat, akan datang malaikat ketika dia sakaratul maut untuk menjemput rohnya, malaikat rahmat. Kemudian mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kau khawatir dengan apa yang akan terjadi dan jangan kau susah dengan apa yang sudah terjadi. Artinya apa yang akan kamu dapatkan setelah mati itu nikmat, dan anak-anak kamu, istri kamu yang kamu tinggalkan, Allah akan menjaga mereka. Jangan khawatir kehidupan mereka, akan dijaga oleh Allah. Wabshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun,
dan bergembiralah kalian semua atas surga yang dijanjikan oleh Allah pada kalian. Ini istiqomah. Istiqomah. Jadi, orang bisa istiqomah itu hanya satu. Ketika orang itu ikhlas dalam melakukannya. Tidak ada harapan apa-apa kecuali mengharap ridhonya Allah. Tapi kalau orang itu harapannya kepada makhluk, mendapatkan pujian dari makhluk, tidak akan bisa istiqomah. Kalau dipuji semangat, kalau dicela ya males nggih, putus asa. Mau mutung lah. Lek dipuji semangat, lek dicela mutung nggih. Mutung wis gah sana. Itu bukti orang ndak ikhlas. Kalau ikhlas, baik dipuji maupun dicela ya sama saja, karena niatnya bukan untuk manusia, niatnya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa istiqomah itu kalau ikhlas. Kalau ndak ikhlas ndak akan bisa istiqomah. Walaupun dihadapkan dengan masalah sesulit apapun, kalau urusan bekal akhirat tidak pernah ditinggalkan. Tidak akan mengatakan saya lagi sulit hidupnya sehingga tidak ada salahnya kalau saya tidak ibadah. Tidak akan berani seperti itu. Saya lagi kesulitan, saya lagi begini dan begitu, sehingga saya itu kan dimaklumi kalau tidak ibadah. Tidak ada kata-kata seperti itu, tidak ada. Urusan hidup enak dan tidak enak itu wilayahnya Allah. Apa yang jadi kewajiban kita untuk menjadi orang yang taat itu yang kita lakukan. Akan punya prinsip seperti itu, tetap melakukan ketaatan demi keselamatan di akhirat. Nah, jadi ketika dikatakan bahwa Allah tidak akan mampu menurut mereka yang tidak beriman untuk membangkitkan orang dari kubur, Rasulullah jawab, "Na'am, ya. Allah mampu, Allah akan melakukannya, wa yudkhilakan nar, dan akan masukkan kamu ke dalam neraka." Rasulullah mengatakan seperti itu. Kemudian Allah berfirman menyampaikan kepada Rasulullah, "Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah." Katakan wahai Muhammad, yang akan menghidupkan orang yang sudah mati. Kita yang akan mengalami loh niki nggih. Jangan kita membayangkan orang lain. Namun kita membayangkan diri kita sendiri yang akan mengalaminya nanti. Kita akan kembali utuh jasadnya, akan mendapatkan nikmat atau siksaan dengan jasad kita, bukan hanya ruh kita. Ruh dikembalikan ke jasad. Ketika orang tidak percaya tentang kuasanya Allah untuk menghidupkan orang yang mati, Allah berfirman, sampaikan pada Rasulullah, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur itu adalah zat Tuhan yang menciptakan manusia di awal permulaan manusia diciptakan, yang menjadikan manusia dari sperma dengan adanya manusia yang lengkap dengan segala anggota tubuhnya. Yang akan menghidupkan ya zat yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mau berpikir tentang proses terciptanya manusia, mereka tidak akan menganggap tidak mungkin adanya Allah yang membangkitkan orang dari kubur. Kalau kita pikir luar biasa kuasanya Allah, dari sperma yang sangat menjijikkan, kemudian jadilah, terciptalah manusia dengan wajah yang tampan, yang cantik, anggota tubuh yang lengkap dan seterusnya. Padahal berangkatnya dari air sperma, air mani. Namun ternyata jadi manusia yang seperti yang kita lihat masing-masing, seperti diri kita ini. Ini kan kuasa Allah. Kalau Allah kuasa menciptakan manusia dari sperma, Allah pun juga berkuasa mampu untuk menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur kembali utuh seperti sebelum mati, dan ruh dikembalikan pada jasad. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah itu terhadap makhluknya zat yang maha mengetahui. Allah nyatakan untuk membuat orang yakin. Allah menjelaskan siapa zatnya, siapa dirinya dengan mengatakan Allah adalah yang menghidupkan orang yang mati nantinya setelah datang hari kiamat, adalah zat yang menciptakan manusia dari sperma, zat yang menjadikan
adanya api dari pohon yang basah. Jadi ketika belum ada kemajuan teknologi seperti sekarang ya, di mana api bisa dihasilkan dari gas dan seterusnya ya, dari minyak dan seterusnya. Orang dulu mencari api dari pohon ya, dari pohon. Jadi dari pohon yang basah keluar api. Ini sesuatu yang ajaib ya. Wong basah itu kan bertolak belakang dengan api. Air dengan api ini kan bertolak belakang. Kok bisa sesuatu yang basah yang berair tapi bisa mengeluarkan api? Ada pohon-pohon tertentu ketika itu saling ditemukan, saling ditemukan. Dalam tafsirnya ini diambil sebesar untuk siwak, pohon maroh dan afar ini kemudian ditemukan, dipukul-pukulkan antara satu ranting dengan ranting yang lain, sama-sama basah. Ternyata itu bisa mengeluarkan api. Kalau dipikir tidak masuk akal. Wong air kok bisa mengeluarkan api? Pohon atau ranting yang basah kok bisa mengeluarkan api? Ini dalam satu pendapat yang dimaksud ayat ini adalah seperti itu. Ada sebagian pendapat yang mengatakan dari kayu yang basah kemudian kering jadi kayu yang kering, kemudian bisa mengeluarkan api. Asalnya basah, kemudian Allah mengeringkan kayu yang basah tersebut sehingga bisa digunakan untuk menyalakan api. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Pada intinya Allah ingin menunjukkan kuasanya kepada kita semua, karena ini tidak hanya terbatas untuk masa dulu dalam kasus orang memprotes adanya kuasa Allah membangkitkan orang yang mati, ketidakpercayaan mereka. Orang sekarang pun saya jadi tentang keimanannya terhadap akhirat itu tidak begitu kuat, terbukti dari malasnya dalam menjalankan ibadah. Kalau orang itu imannya kuat, semangat dalam menjalankan ibadah, iman terhadap akhiratnya, iman terhadap hari kebangkitan, iman terhadap dikumpulkan di mahsyar, akan ditimbang amal perbuatan dan lain sebagainya. Ketika itu begitu kuat dalam hati, maka akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita survei ke lapangan. Kenapa mereka-mereka yang muslim namun tidak mau menjalankan sholat? Kadang mau sholat hanya waktu Jumatan saja, saking cerdasnya. Jum'ah ilal jum'ah kafaratun lima bainahuma. Satu jum'ah dengan jum'ah yang lain itu bisa menghapuskan dosa di antara keduanya. Yang cerdas. Atau Ramadan dengan Ramadan yang lain bisa menghapuskan dosa yang lainnya. Itu ibadah wayah-wayah Ramadan tok. Kecerdasan nih. Pemahamannya yang paling keblinger ya seperti itu. Yang dimaksud adalah ketika dia tidak melakukan dosa besar, dengan sendirinya dosa kecil itu akan terhapus antara satu sholat dengan sholat yang lain, antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain. Dosa kecil. Kalau dosa besar meninggalkan sholat, tidak sholat belas setiap hari tapi Jumatan, apakah dosanya tidak sholat akan dihapuskan? Ya tidak. Dia harus bertobat kepada Allah. Tobate kudu kodok sholat sing ditinggal no ruwet toh. Salah sapa nggih? Salah dhewe. Nggih, salah dhewe. Makanya ya harus kita sadari tentang kesalahan kita biar kita tidak mengulang lagi kesalahan-kesalahan yang ada. Allah tunjukkan di sini dalam ayat ini bahwa Allah yang membangkitkan orang dari kubur. Walaupun orang itu mati dimakan oleh binatang yang sudah tidak ada tulangnya, mau sentek kabeh, jadi kotoran, itu tetap akan hidup lagi, ada utuh lagi, ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada badan, seperti itu, akan utuh lagi. Ya. Allah
dijelaskan agar orang itu yakin Allah yang menghidupkan orang yang mati nanti adalah Allah yang mengeluarkan api dari kayu yang basah, di mana dengan adanya itu kalian bisa menyalakan api. Wa hadza dalun alal qudrah alal ba'si. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu kuasa untuk menghidupkan orang yang sudah mati, yang sudah hancur tulangnya, yang sudah tidak ada sisanya sama sekali, kecuali tulang ekor. Tulang ekor itu yang menjadi modal atau asal mula orang akan hidup lagi, sama dengan sperma. Tulang ekor tidak akan hancur. Allah kuasa, makanya kita tidak boleh meragukan tentang kuasanya Allah. Kehidupan kita ini harus kita pertimbangkan apa yang akan terjadi ketika nanti kita mati. Karena kehidupan di akhirat sudah dijelaskan panjang lebar oleh Allah dan Rasulnya. Jangankan di akhirat, kalau kita meninggal, waktu kita nazak saja sudah menjadi bentuk balasan dari perbuatan yang kita lakukan. Sakaratul mautnya orang kan tidak sama. Nek kalane sing buwena, nek kalane sing dengap-dengap, kangelan matine. Ini tidak lepas dari perbuatan yang dilakukan selama hidupnya. Dia menjadi orang yang tidak taat pada Allah dan tidak pernah mau bertobat. Selama hidupnya tidak mau bertobat, sampai mati tidak bertobat, sehingga bisa jadi balasan langsung diberikan ketika sakaratul maut. Oleh sebab itu seringkali saya sampaikan, kita hidup ini merupakan nikmat yang besar. Kita diberi kesempatan hidup itu sudah nikmat yang besar. Jangan kita melihat nikmat baru ketika kita mendapat uang banyak. Bisa hidup itu sudah nikmat besar. Karena kesempatan hidup ini kalau dimanfaatkan akan menghasilkan sesuatu yang besar. Mereka yang mati sudah tidak punya kesempatan. Dibandingkan dengan yang mati, yang diuntungkan yang hidup. Walaupun kondisi hidupnya tidak karu-karuan, banyak masalah dan seterusnya. Namun dia lebih beruntung dibandingkan dengan yang mati. Walaupun tidak bisa menyelesaikan urusan dunianya, dia tetap terpuruk dalam urusan ekonomi. Paling tidak ada harapan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat dengan bertobat kepada Allah atas dosa yang dilakukan. Kan diuntungkan toh dengan hidup. Tapi orang kadang-kadang yang melihat lek ndak oleh duit ngoten niku kaya-kaya ndak enek nikmati. Dingeki urip niku wis nikmat. Terus bare dingeki sehat nggih nikmat. Dicukupi uripe karo Gusti Allah nggih nikmat nggih. Semuanya nikmat. Tinggal kita melihatnya seperti apa. Kita menganggap hidup nikmat karena melihat orang yang mati sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kita masih hidup bisa berbuat. Kita katakan sehat merupakan nikmat karena kalau orang itu sakit, mau ngapain saja itu sulit. Mau tidur ya sulit, makan tidak enak, apalagi ibadah tidak bisa sama sekali, berat sama sekali. Ya, kita syukur sehat. Kemudian ketika kita dapat rizki dari Allah, kita bersyukur kita bisa ibadah dengan tenang dibandingkan dengan mereka yang tidak dapat rizki. Kita akan menjadi orang yang sadar apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini yang kiranya bermanfaat. Allah sampaikan dalam ayat 80 terkait kuasanya Allah dalam menghidupkan orang yang mati nantinya. Balasan Allah akan diberikan kepada kita semua. Andaikan tidak diberikan di dunia, akan diberikan di akhirat. Dan jangan anggap ketika kita sudah masuk ke kubur, balasan itu diberikan. Sajadi di saat kita nazak sakaratul maut, balasan sudah diberikan. Ketika nazak, yang datang itu berbeda. Antara orang yang beriman, orang yang taat dengan yang tidak taat itu berbeda. Jadi malaikat menunjukkan wajah yang tampan, dan ada kalanya menunjukkan wajah yang mengerikan. Nyawang malaikat dewi niku siksaan tersendiri. Dengan cara mencabut nyawa yang berbeda pula. Kemudian ditunjukkan tempat yang akan menjadi tempatnya. Ketika ruh akan keluar itu sudah tahu.
Kira-kira dia akan dapat nikmat atau tidak? Di balasan Allah itu kalau kita pikirkan bisa terjadi sewaktu-waktu sesuai dengan kapan kita akan dipanggil menghadap pada Allah. Jangan dianggap lama, sangat dekat dengan kita. Kalau kita matinya besok, ya besok itu kita akan melihat balasan dari perbuatan kita. Kalau setahun lagi kita akan melihat. Makanya sebaiknya kita jangan menganggap hidup itu lama. Kita anggap hidup ini sangat singkat, sangat dekat dengan kematian. Karena pasti kita akan mati. Kata Imam Ghazali, sesuatu yang pasti itu harus dianggap dengan kullu ma huwa atin qaribnya. Segala sesuatu yang pasti datangnya itu harus dianggap dekat. Wal ba'id ma laisa bi'atin. Yang jauh itu adalah perkara yang pasti tidak datangnya. Tapi kalau pasti datangnya harus dianggap dekat. Kalau dianggap jauh, tidak ada persiapan, akhirnya kita kedandapan. Namun kalau sudah kita persiapkan, kok ternyata datang dalam waktu dekat, kita sudah ada persiapan. Kehidupan seperti itu. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa di dalam pohon ada air, ada api, ada kayu. Air tidak mematikan api, padahal yang jeruni tersimpan di dalamnya. Ini kalau dalam ilmu pengetahuan masuk ke sains. Jadi ada pohon yang basah, di dalamnya itu ada api, ada air, ada rantingnya. Ranting tidak terbakar oleh api, api tidak padam dengan air. Ini kuasa siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tunjukkan kuasanya biar orang itu percaya dengan apa yang akan terjadi nantinya setelah dia mati. Biar percaya, sehingga tidak ada yang sulit bagi Allah. Semuanya sangat mudah, karena Allah Zat yang maha kuasa. Bahkan seringkali saya sampaikan, kalau kita berbicara tentang kudratillah, kuasanya Allah dalam kehidupan kita, kita jangan pesimis, harus optimis. Allah yang menciptakan langit dan bumi saja mampu, menciptakan langit bumi mampu, menciptakan manusia mampu, mosok bayar utang tidak mampu. Terus dipikirkan ngoten to, ngurusi awake dhewe sing ras pira mosok ora mampu, sangat kuasa. Kenapa Allah tidak memberikan pertolongan? Kita kurang yakin atas pertolongan Allah, karena kita lebih kuat melihat pada asbab, melihat pada zahir, sehingga seolah-olah kalau kita sudah tidak ada usaha yang kita lakukan, semuanya tertutup jalan, kita anggap tidak ada jalan. Padahal Allah tidak butuh jalan, tidak butuh asbab. Kalau Allah mau, ya semuanya bisa terjadi. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-81, Allah sampaikan, awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyahluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Awalaisa ana ta ora ana sapa alladzi zat khalaqa kang dadekake sapa alladzi as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi ma'ad mihima sartane gedene samawat wal ard ora ana iku biqadirin dat kang kuwasa ala ayah luqa ing atase yen to ndadekake sapa alladzi mithlahum ing sepadane unasi ajil unasi tegese pira-pira menungso fisihari ing dalam cilike bala ya kuwasa wa tegese utawi Allah iku al-qadiru tat kang kuwasa ala zalika ing atase mengkono ayah luqa mithlahum ajaban jawab sapa Allah nafsahu ing awak dhewe ne Allah wa huwa utai Allah iku al khallaqu zat kang akeh-akeh oleh ndadekake al katsirul khalqi kang akeh oleh ndadekake al alimu kang ngudaneni bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji. Allah sampaikan, tegaskan Allah biar orang itu yakin. Kalau sudah yakin akhirat, dia itu mau memperbaiki kesalahannya, mau meningkatkan amal ibadahnya. Tidak cukup yakin, respon yakin itu harus dibarengi dengan respon perbuatan.
Orangnya yakin, namun tindakannya tetap ya yakinnya kurang. Kayaknya dia pasti aman, selamat. Siapa yang menjamin? Orang itu kalau belum masuk surga tidak ada ketentuan aman dan tidaknya. Baru kalau sudah masuk surga wis tidak ada persoalan. Satu tahapan demi tahapan harus kita lalui ya, sebelum masuk surga. Betapa sulitnya kita melalui itu. Dan yang akan membuat kita mudah ya amal kebaikan, amal solih, ibadah yang kita kerjakan ketika kita hidup di dunia ini gini. Ketika kita meyakini itu yang harus kita lakukan, kita semangat untuk melakukannya. Tidak ada kata menyerah, kata berhenti, ya. Kata bosan, kata malas, tidak ada. Semangat dan terus semangat. Ya. Karena ada kesempatan dan tidak ingin kita sia-siakan. Allah sampaikan bukti bahwa Allah kuasa. Apakah Allah yang menjadikan langit dan bumi yang begitu besar? Bumi besar, langit besar. Bumi ini kan berlapis 7, langit berlapis 7. Bumi besar yang menciptakan Allah. Asalnya bumi itu tidak ada. Adanya bumi karena diciptakan Allah. Sungguh luar biasa kuasanya Allah. Langit asalnya tidak ada. Karena diciptakan Allah akhirnya ada. Langit tanpa ada tiang yang menyangga. Dan tanpa adanya perkara yang mengikat ke atas. Ndak enek cantolane. Lek mbiyen tenggene kampung niku kan nek gandul nggih. Gandul niku nggih nyeleh iwak. Gen aja dicolong kucing biasanya kan ngoten. Niku kan dicantolne dhuwur. Lek diseleh ning meja niku biasane didedepi kucing ilang guys. Pas le tuku iwak tongkol enak-enak pangan kucing. Tapi lek diseleh ning gandul niku aman. Kan ngoten. Niku sik enek cantolane kan sehingga ndak jatuh. Langit ndak dicantolno. Ya ora dicagai. Atas kuasa Allah ndak jatuh. Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan begitu besarnya. Apakah tidak mampu untuk menciptakan sesamanya manusia, untuk menciptakan manusia yang hanya kecil-kecil saja, yang besar saja bisa dilakukan oleh Allah, masa yang kecil menciptakan manusia lagi, menghidupkan manusia yang asalnya mati, hancur tubuhnya, tulang-tulangnya hancur, kok ndak mampu? Ndak mungkin mampu. Allah sampaikan seperti itu, biar orang itu percaya. Jadi yang menghidupkan orang yang mati nanti, yang kau anggap tidak mungkin itu adalah Allah. Allah itu kuasanya luar biasa. Di antaranya adalah menciptakan langit dan bumi yang begitu besar. Yang besar saja bisa diciptakan. Masa manusia yang kecil tidak bisa diciptakan? Ya tidak mungkin toh. Masa Allah tidak mampu? Mampu. Jadi biar orang itu yakin, percaya. Bala, Allah jawab lagi, apakah tidak akan mampu menciptakan samanya manusia yang hanya kecil-kecil? Bala, mampu. Huwal qadir ala dzalik, Allah mampu untuk melakukannya. Allah nyatakan wa huwal khallaqul adim, Allah itu zat yang banyak menciptakan. Artinya banyak menciptakan itu al-muballih fi taksiril khalqi wal ijad ibdaan wa i'adatan. Allah itu sempurna. Itu banyak sekali yang dilakukan oleh Allah, menciptakan, mewujudkan, baik permulaan maupun mengulang lagi. Jadi awalnya tiada, kemudian diciptakan menjadi ada. Awalnya ada, dikembalikan ada. Manusia ini kan awalnya ada, kemudian hancur, dikembalikan ada oleh Allah. Yang ada dikembalikan. Allah sangatlah mampu untuk melakukan itu. Wala tastam'idu ayyuhal jahilun billahi wa bi'ilmi wa qudratihi wa sa'iri awsafihi al-kamilah wa asma'i as-samilah anthala hadha bal ya binisbati illahi ta'ala sahlun wa yasirun. Wahai orang-orang yang bodoh dengan Allah, yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal kuasanya Allah, jangan engkau menganggap tidak mungkin bagi Allah untuk bisa menciptakan menciptakan manusia, membangkitkan orang, menghidupkan lagi. Baliya binisbat ilaihi, hal tersebut bagi Allah sahlun wa yasirun,
sangatlah mudah, sangatlah gampang. Jadi orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, dihidupkan lagi. Coba kita bayangkan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita nanti ketika kita sudah dibangkitkan dari kubur. Kok kita masih nyantai-nyantai, seolah-olah kita pasti selamat. Dari mana bocoran itu datang? Itu kan hanya perkiraan kita. Kemungkinan kita tidak akan selamat ya sama besarnya. Wong belum ada keterangan pasti, ketentuannya belum ada. Ya sebaiknya kita harus mengantisipasi, mempersiapkan diri. Apa yang kiranya membuat kita selamat. Hanya itu yang kita lakukan. Kehidupan akhirat benar-benar nyata loh. Jangan dianggap hanya ruh saja yang hidup. Jasad kembali dihidupkan, kembali diciptakan, ruh dikembalikan ke jasad. Jadi kalau kita bicara sehari-hari ya, kita nanti hidup di sana ini ya seperti ketika di sini gitu loh. Hanya saja nanti tubuhnya orang itu berbeda. Orang yang di surga itu kan 30 meteran, sama dengan tingginya Nabi Adam. Di neraka lebih besar lagi, giginya saja sebesar gunung Uhud. Coba untune tok sakmono, wong wis pira? Kenapa dibuat besar? Biar merasakan siksaan yang sangat berat gitu loh. Kenapa di surga Allah menciptakan manusia begitu besar ya? Tapi kalau di neraka lebih besar lagi. Biar nikmatnya itu puas ya, luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Tapi usah dibayang, lek wong 30 meter. Terus kira-kira anune sepiro ya? Terus bolongane sepiro ya? Wis ora usah dibayangke ngoten wae. Urung mesti mlebu swarga, wis bayangne sing enak-enak. Wis pokoke sing ngamal sing apik, amrih selamete pripun wis ngoten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang berikutnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah tegaskan lagi ya. Allah tegaskan, pastikan. Innama amru yang pastine utai perkarane Allah. Sa'nuhu tegese perkarane Allah. Iku idza arada ing dalem nalikane ngarepake sapa Allah saean ing dadekake suwiji-wiji khalqa saein tegese dadekake suwiji-wiji ayakula ing yen to dawuh sapa Allah lahu maring saean kun ing dawuh kun fayakunu mongko wujud apa saean kun wujud sapa sira fayakunu mongko wujud apa saean fawa mongko tasean iku yakunu wujud apa saean. Wa fi qiraatin bin nasbi, dalam satu qiraah dibaca nasab. Nanti kun fayakuna bukan kun fayakunu. Atfan krana dadi ataf ala yakulu ngatasi dawuh yakula. Ayyakula lahu kun fayakuna. Surat Yasin ayat 82. Kita hampir di ujung nih. Allah sampaikan sesungguhnya perkaranya Allah itu yang dilakukan Allah itu ketika Allah menginginkan menciptakan suatu cukup mengatakan kun. Ini perumpamaan, artinya tidak ada sesuatu yang perlu dilakukan Allah yang sulit, tidak. Allah berkeinginan menciptakan manusia, manusia dengan sendirinya akan terciptakan, menunjukkan cepatnya terwujud apa yang menjadi keinginan Allah, cepatnya terwujud. Jadi kalau kita masuk di surga, biar kita bisa memahami, kita itu tidak perlu ngomong, ngerentek saja dalam hati. Apa yang kita kerentekan, sing tibatin awake dhewe niku selalu dipenuhi. Sik ngerentek tok teko. Urung sampai ngomong, ngoten lho. Sudah ada di hadapan kita apa yang menjadi keinginan kita. Ini yang akan kita alami di surga. Allah dalam menghendaki sesuatu, apapun yang dikehendaki pasti akan terwujud. Tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada yang kangelan yang dilakukan Allah itu, tidak ada kesulitan atau begini-begini gimana ya anunya, tidak ada. Saking cepatnya terwujud apa yang menjadikan Allah, diungkapkan ayyakula lahu
kung fayakun. Allah katakan kun. Apa kalau mengatakan kun? Tidak. Yang dimaksud bukan seperti itu. Ini hanya gambaran. Artinya sangatlah cepat terwujud apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Fayuhdisu min hori tawakkufin ala sayyin akhar aslan. Tidak butuh alat, tidak butuh apa. Sama dengan ketika kita di surga nih, biar kita paham. Di surga itu hanya sekedar ngerentek. Kita tidak perlu goreng ikan, tidak perlu memetik buah. Buah sudah ada di depan kita. Kuasanya Allah terhadap orang yang mati bisa hidup lagi. Allah menginginkan wujud, ya wujud. Menginginkan orang itu hidup lagi, ya hidup lagi. Tidak dadak suwi kangelan ya. Lawa dewe pengen mangan enak kan kudu beleh pitik dhisik. Bare terus ngene, masak ngene dan terusnya kan proses. Bagi Allah tidak butuh yang semacam itu. Apapun yang menjadi kehendak Allah langsung terwujud. Allah nyatakan, sehingga jangan ragu tentang orang yang akan hidup lagi setelah dia mati walaupun tinggal tulangnya saja. Itu untuk meyakinkan orang. Ayat yang terakhir, Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi mongko kelawan maha sucine zat biyadihi kang iku tetep kelawan kekuasaane alladzi malakutu kulli syai'in utawi keratone saben-saben suwiji. Lafat malakut iku malakun Zidat dan tambahake opal wawu wa ta'ulan ta'lil mubalahati krana arep banget mengetake. Ayil kudratu tegese kuwasa ala kulli saen saben-saben suwiji wa ilahi lan maring Allah turja'una den balekake sira kabeh. Ayat uraduna tegese den balekake sapa sira kabeh fil akhirati ing dalem akhirat. Ayat yang terakhir dari surat Yasin ayat 83 ya. Maha suci Allah. Kalau Allah sudah menjelaskan betapa kuasanya Allah dalam segala sesuatu, bagi orang yang mendengarkannya tinggal mengatakan subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Allah benar-benar kuasa. Allah tidak ada yang mampu untuk mencegah keinginannya. Allah benar kuasa. Jadi kita keheranan, kita akan merasa takjub dengan apa yang dilakukan Allah sehingga mengatakan subhanallah. Seperti yang disampaikan Allah ketika Allah mengisra mi'rajkan Rasulullah. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi ila akhirih. Itu kan dimulai dengan subhanalladzi. Allah keheranan dengan apa yang dilakukan, menunjukkan betapa kuasanya Allah. Akal tidak bisa menjangkau, namun Allah mewujudkan itu semua. Kuasa Allah di atas segala-galanya. Allah membangkitkan orang yang mati. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menjadikan api dari pohon yang basah dan seterusnya, menciptakan manusia. Ini merupakan bentuk kuasanya Allah yang kalau kita mau merenungkan, kita akan mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Allah ajarkan kepada kita di ujung ayat ini, di ujung surat ini, fasubhanalladzi maha suci zat, di mana dalam kekuasaannya ada kekuasaan biyadi, dalam kekuasaannya malakutu kulli syai', kuasa terhadap segala sesuatu. Ayat ini saja membuat kita itu optimis hidup. Jadi malakutu kulli syai', biyadi malakutu kulli syai', di kuasa Allah, dalam genggaman Allah, kekuasaan dalam segala sesuatu. Berarti Allah itu berkuasa dalam segala hal. Kuasa Allah. Apa yang kita ragukan? Kenapa kita tidak menjadi orang yang selalu bersandar kepada Allah, karena Allah yang akan mampu menolong kita? Kenapa kita tidak menjadi orang yang taat kepada Allah, karena Allah akan memberikan balasan atas ketaatan kita? Apa yang kita anggap tidak mungkin, tapi Allah, kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin, pasti tetap akan terjadi. Karena biyadi malakuti kulli syai',
Kemudian di ujung ayat ini wa ilaihi turja'un. Ini yang membuat kita takut. Dan kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Turadduna fil akhirah. Kehidupan akhirat adalah tempat pembalasan dari perbuatan kita. Jangan kita anggap mati akhir dari segala-galanya. Mati itu awal tempat balasan. Awal kita mendapatkan balasan atas perbuatan kita. Wa ilaihi turja'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita itu milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kok kita tidak memperhatikan akhirat, kita menyepelekan akhirat, kita menganggap akhirat gampang. Apa yang akan terjadi di kita? Harus kita antisipasi, harus kita jaga mulai dari sekarang. Kita harus berusaha bisa menjadi orang yang selamat. Karena wa ilaihi turja'un. Kita akan semua akan dikembalikan kepada Allah ba'dal maut fayujzikum bi a'malikum. Allah akan membalas atas amal perbuatan kalian semua. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Jika melakukan kebaikan maka akan dibalas nikmat kebaikan. Kalau melakukan kemaksiatan dosa akan dibalas dengan siksa. Nauzubillah min dzalik. Sekali lagi kita sadari apa yang akan terjadi dalam kehidupan akhirat kita. Mumpung kita masih di dunia, masih punya kesempatan bisa menjadikan bahagia dan tidak nanti di akhirat, tergantung amal perbuatan yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Berapa banyak orang yang sudah dipanggil menghadap Allah? Saudara kita, orang tua kita, sahabat kita, tetangga kita, di mana tidak dari semua mereka itu tua matinya, tidak dari mereka semuanya itu, tidak semua dari mereka itu matinya ketika sakit. Banyak di antara mereka yang lebih muda daripada kita, kondisinya sehat, segar bugar, namun sudah dipanggil menghadap pada Allah. Kalau orang lain mengalami hal yang semacam itu, kita pun bisa mengalami hal yang sama dalam keadaan masih sehat, masih muda. Kita tidak ada satu riwayat penyakit apa, namun ternyata tiba-tiba malaikat Israel datang menghampiri kita untuk mencabut nyawa kita. Berakhirlah kesempatan itu sehingga kita tinggal menerima balasan atas perbuatan yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik sehingga dalam menjalani kehidupan ini kehidupan yang diridhai oleh Allah, selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ni'mati tamamaha wal ismati dawamaha min rahmati shumulaha wal afiyati usulaha wal aisi arhada wa umri as'ata wal ihsani atamana in'ami 'ammahu wal fadli adabahu wal lutfi anfa'ahu. Allahumma kun lana wa la takun alaina wal mahtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi siyadati amalana wa qin bil afiyati uduwana wa asalana wa ja'alna rahmatika masrana wa amalana wa susi jala afika la dunubina wa munna alaina bi islahi uyubina wa jana taqwa zadana fi dinika ijtihadana wa alayka tawakkulana wa i'timadana wa thabbitna lana jil istiqamah wa inna bid dunya min mujimatin adamati yaumil qiyamah wa fa'anna siqlal auzar warzuqna satal amrar wa qina ma hamma bi tarbitil qadar wasrif anna saral asral wa kaidal fujar wa jadi qabana wa riqaba abaina mahadina wa hanana wa akhwatina minan nar rahmatika ya aziz ya ghafar ya karim ya sattar ya laili wan nahar khalisna min dunya wa adabil qabri wan nar ya alim ya jabar ya Allah ya Allah ya Allah rahmatika ya arhamar rahimin ya awalal awalin wa ya akhiral akhirin wa ya dal qawatil matin ya rahmasakin ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa lalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.